Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Cantaloka dengan NIM 25303013 dari program studi manajemen informatika. Video ini adalah sebuah presentasi video ujian akhir semester mata kuliah basis data dengan proyek yang akan dibuat, yaitu sistem pemesanan toko online. Di video ini saya akan menjelaskan 5 hal yang sesuai soal, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan data dan proses normalisasi dari UNF sampai dengan 3NF. Kedua, perancangan IRD. Ketiga, transformasi IRD ke basis data rasional. Keempat, pembuatan struktur basis data melalui DDL. Dan yang kelima yaitu manipulasi data melalui DML. Studi kasus yang saya angkat adalah sistem pemesanan pada sebuah toko online. Toko ini menjual produk-produk yang terbagi dari beberapa kategori. Pelanggan yang sudah terdaftar bisa memesan satu atau lebih produk sekaligus dalam satu instruksi, lalu melakukan pembayaran atas pesanan itu. Yang pertama yaitu UNF. Ini adalah sebuah data mentah dari nota pemesanan, dicatat apa adanya sebelum dirapikan. Perhatikan di sini kolom produk pesanan isinya lebih dari satu nilai dalam satu sel. Misalnya pesanan nomor 1 berisi 2 produk sekaligus, headset dan kaos. Ini yang disebut dengan repeating group, dan itu merupakan ciri utama kenapa tabel ini disebut sebagai belum ternormalisasi. Yang kedua yaitu 1NF. Pada tahap ini repeating group tadi dipecah supaya setiap baris hanya berisi dari satu produk. Konsekuensi data pelanggan jadi berulang untuk setiap produk dan pesanan yang sama. Misalnya nama Ananda Saputra muncul 2 kali karena dia memesan dua produk berbeda dengan primary key. Di tahap ini adalah gabungan dari ID pesanan dan ID produk. Tabel ini sudah 1NF karena setiap sel sudah bernilai atomik, tapi masih ada 2 anomali karena beberapa atribut cuma bergantung pada sebagian dari primary key komposit itu, bukan pada keseluruhan kunci. Selanjutnya yaitu 2NF. Pada tahap ini saya hilangkan partial dependency, atribut yang cuma bergantung pada ID pesanan seperti data pelanggan. Total bayar saya pindahkan ke tabel pesanan. Atribut yang cuma bergantung pada ID produk seperti nama produk dan harga saya pindahkan ke tabel produk. Dan atribut yang bergantung pada gabungan kedua kunci yaitu jumlah dan subtotal saya biarkan di tabel penghubung yang disebut dengan detail pesanan. Ya, selanjutnya yaitu 3NF. Di tahap terakhir ini saya hilangkan transitive dependency dengan memisahkan atribut yang bergantung pada atribut non kunci lain jadi tabel tersendiri. Data pelanggan yang saya bisa jadi tabel pelanggan, data alamat menjadi data alamat, data kategori menjadi tabel kategori, dan data pembayaran menjadi tabel pembayaran. Hasil akhirnya adalah 7 tabel pelanggan, alamat, kategori, produk, pesanan, detail pesanan, dan pembayaran. Ketujuh tabel ini sudah dalam bentuk 3NF karena setiap atribut non kunci hanya bergantung penuh pada primary key di tabelnya masing-masing. Tidak ada lagi duplikasi maupun ketergantungan tidak langsung. Selanjutnya yaitu membuat rancangan dari IRD. Yang pertama yaitu hubungan antara pelanggan dengan alamat. Kardinalitas dari one to one, artinya satu pelanggan hanya
punya satu alamat pengiriman utama dan satu alamat hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Yang kedua yaitu kategori dengan produk. Kardinalitas one to many, yang satu kategori bisa menaungi banyak produk, tapi satu produk hanya masuk ke satu kategori saja. Yang ketiga yaitu pelanggan dengan pesanan. Yang ini juga merupakan sebuah one to many, di mana satu pelanggan bisa membuat banyak pesanan dari waktu ke waktu, tapi satu pesanan hanya dibuat oleh satu pelanggan. Yang keempat ada pesanan dan dengan pembayaran. Kardinalitas dari one to one. Satu pesanan hanya punya satu catatan pembayaran dan satu pembayaran hanya untuk satu pesanan. Untuk yang terakhir, ini merupakan bagian yang paling menarik, di mana pesanan dengan produk. Kardinalitasnya yaitu many to many. Satu pesanan bisa berisi banyak produk sekaligus, dan satu produk juga bisa muncul di banyak pesanan. Berbeda dari pelanggan yang berbeda-beda, perhatikan diamond relasi memesan. Di sini terdapat dua atribut, yaitu jumlah dan subtotal. Karena kedua atribut ini memang melekat pada relasi sendiri, bukan milik pesanan ataupun produk secara individual. Relasi many to many ini penting saya soroti karena nanti di tahap transformasi ke basis data relasional dia tidak diimplementasikan langsung sebagai satu relasi. Jadi jelaskan di bagian berikutnya. Berikut merupakan sebuah rancangan dari ERD data rasional. Setiap data entitas ERD yang saya jadikan satu tabel untuk satu relasi one to one dan satu to many. For case saya taruh di sisi yang banyak atau di salah satu sisi untuk relasi one to one. Tapi untuk relasi many to many antara pesanan dan produk, antara pesanan produk itu tidak bisa langsung jadi key. Biasa alasan teknisnya yaitu satu kolom key cuma bisa menunjuk ke satu baris di tabel lain. Jadi dia otomatis cuma bisa merepresentasikan hubungan one to many, tidak pernah many to many dalam satu relasi tunggal. Solusinya buat tabel penghubung bernama detail pesanan. Di bawah ini ya, yang menyimpan sebuah key dari kedua entitas yang saling berelasi, yaitu ID pesanan dan ID produk, ditambah dua atribut yang memang melekat pada relasi sendiri, yaitu jumlah dan subtotal. Dengan begini relasi many to many yang tadi ada di ERD secara fisik di database jadi terbagi menjadi dua, yaitu one to many dan pesanan ke detail pesanan, dan relasi one to many dari produk ke detail pesanan. Hasil akhirnya ada 7 tabel fisik pelanggan, alamat, kategori, produk, pesanan, pembayaran, dan detail pesanan. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian CMD melalui command prompt. Pertama kita akan membuat database terlebih dahulu dengan mengetik create database. Database sudah ditambahkan. Selanjutnya kita akan menggunakan database tersebut dengan use database toko online. Sudah masuk dalam database toko online, lalu saya akan buatkan tabel-tabelnya satu persatu urut sesuai dengan ketergantungan key-nya.
saya mulai dari tabel pelanggan karena dia tidak bergantung ke tabel manapun. Setelah itu buat tabel alamat karena dia punya foreign key yang menunjuk ke hasil yang ada duluan. Dan selanjutnya yaitu kategori, produk, pesanan, detail pesanan, dan tabel pembayaran. Setelahnya kita akan menunjukkan tabel-tabel yang sudah dibuat.
Nampaknya terdapat error. Oh. Setelah beberapa error, akhirnya tabel produk berhasil dibuat. Lanjut ke pembuatan tabel pesanan.
dibuat. Coba kita lihat dengan terdapat tabel alamat, detail pesanan, kategori, pelanggan, pembayaran, dan pesanan dan produk. 7 tabel sudah berhasil dibuat dengan menggunakan DDL. Sekarang juga kita akan lanjut ke dalam DML atau Data Manipulation Language untuk menyampaikan, menampilkan, menambah, mengubah, atau menghapus sebuah data. Menggunakan fungsi insert, berikut merupakan DTL dari insert yang berfungsi untuk menambahkan sebuah data. Dimulai dari pelanggan, alamat, kategori, produk, pesanan, pembayaran. Selanjutnya kita akan menampilkan dengan menggunakan fungsi select, yaitu seperti yang sudah ditambahkan tadi dalam insert pelanggan terdapat 2 nama, yaitu Ananda Saputra dan Siti Rahma. Ketika menggunakan perintah select untuk mencari dari isi tabel dari pelanggan, maka terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, email, dan nomor HP. Kita juga dapat
mengubah sebuah data atau menggunakan perintah update. Maka tabel berhasil diupdate dengan status kirim, seperti yang akan kita cek. Maka status berhasil dikirim dengan menggunakan fungsi update dari DML sebelumnya. Terdapat juga fungsi terakhir, yaitu delete. Maka from detail pesanan empty karena sudah di delete. Ya, sekian yang dapat saya presentasikan mengenai proyek dari basis data sistem toko online. Saya sudah menjelaskan dari awal mengenai proses normalisasi data mentah sampai bentuk normal ketiga, merancang IRT dengan 3 jenis kardinalitas, mentransformasikan ke basis data rasional, dan mendemokan langsung pembuatan struktur serta manipulasi data melalui command prompt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.